Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Muzakir dari kelas 1C Prodi PGMI. Saya akan menyelesaikan tugas dari Mualim Majedi tentang pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan, yaitu satu, tentang ragam bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa dalam penggunaannya sebagai alat komunikasi. Ragam bahasa terjadi disebabkan beberapa hal, yaitu media yang digunakan, hubungan pembicara atau topik yang dibicarakan. Pertanyaan kedua, saya akan menjelaskan ragam lisan dan tulis. Ragam lisan menghendaki adanya lawan bicara, sedangkan ragam tulis tidak memerlukan lawan bicara. Dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti SPOK tidak selalu dinyatakan dengan bentuk kata-kata, akan tetapi dengan bantuan gerak tubuh dan mimik muka ekspresi. Ragam lisan sangat terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu, sedangkan ragam tulis tidak selalu terikat pada situasi, kondisi, dan ruang dan waktu. Dalam ragam tulisan, makna dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya nada suara, intonasi, sedangkan di dalam ragam tulis makna ditentukan terutama oleh pemakaian tanda baca. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan ketiga, yaitu menjelaskan singkat dari fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa adalah untuk membedakan penggunaan bahasa dalam situasi formal dan non-formal, serta untuk mencapai tujuan komunikasi yang sama. Ragam bahasa ini muncul karena kebutuhan untuk berkomunikasi dan bekerja sama sesuai dengan situasi dan fungsi fungsi dalam konteks sosial. Setiap penutur bahasa memiliki latar belakang dan tata cara pergaulan yang berbeda-beda. Lanjut, di sini saya akan membahas pertanyaan keempat, yaitu perbedaan ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa non ilmiah. Dalam ragam bahasa ilmiah memenuhi ragam bahasa standar formal atau terpelajar, bukan bahasa informal atau pergaulan. Bahasa ilmiah disusun dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia dan digunakan untuk kepentingan ilmiah. Dan pada saat membuat karya ilmiah, mahasiswa juga menggunakan ragam bahasa tulis ilmiah. Dan ragam bahasa non ilmiah adalah bahasa prokem atau bahasa sandi. Bahasa prokem biasanya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja dan dalam kelompoknya pada masa tertentu. Contohnya bokap, bapak, nyokap ibu, lebay itu berlebihan. Dalam ragam bahasa non ilmiah, Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, yaitu jelaskan tentang ragam sosial dengan ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contoh ragam sosial di lingkungan keluarga atau persahabatan, atau di lingkungan dengan kakak adik, ayah bapak, dan di lingkungan keluarga besar yang keturunan atau punya hubungan darah. Ragam fungsional adalah ragam profesional atau ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, bahasa teknis keprofesian, ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Biasanya ini terjadi di acara-acara formal dalam ceramah agama, mengajar, dan menyampaikan presentasi kepada mahasiswa dan dosen biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.